Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, pagi ini kita jumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Ya, untuk mengawali pelajaran, apakah anak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Ya, kita harus menjaga kesehatan ya. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang kuat sehingga kita juga bisa berpikir dengan baik. Nah, baiklah. Untuk mengawali pelajaran kita berdoa dulu. Tolong ketua dipimpin doanya. Silakan Dewi, tolong pimpin doanya. Ya. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam pada guru. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada temannya yang tidak datang hari ini? Ketua, ada teman yang tidak datang, Ketua? Ada Bu Wahyu. Oh iya, kemana Wahyu? Sakit Bu. Oh iya, kita doakan supaya Wahyu cepat sehat dan bisa belajar lagi bersama kita. Ya, Baiklah, Bu. pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang perubahan materi yang terdiri dari dua. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Itu yang kita pelajari kemarin. Apa contoh perubahan kimia dalam kehidupan? Siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya? Nasi yang basi, Bu. Oke, bagus tanggapan. Besi berkarat, Bu. Ya, bagus. Besi berkarat, nasi basi. Ada lagi yang lain? Pembuatan tape, Bu. Menjadi tape, Ya, Bu. bagus. Pembuatan tape juga bisa. Nah, kuncinya kemarin, asal terjadi perubahan baru, itu dia menghasilkan, itu termasuk ke dalam perubahan kimia. Itu pelajaran kita minggu lalu. Pada minggu sekarang, kita akan mempelajari materi baru. Baiklah, tadi pagi ada enggak yang pakai parfum supaya wangi? Ada enggak yang pakai parfum? Ada Bu. Ya, pasti ada yang pakai parfum ya. Nah, pakai parfum supaya wangi. Kadang aroma parfumnya ada yang berbau aroma melati. Aroma apa lagi yang disukai? Mawar. Mawar. Nah, itu dibuat dengan cara bagaimana kira-kira? Aroma itu diambil dari bunga. Nah, bunganya ada yang direbus secara tradisional. Nanti kita pisahkan untuk mendapatkan ekstrak. Ekstraksi, Bu. Iya, untuk mendapatkan ekstrak pada bunga, sehingga nanti ekstrak itulah yang ditambahkan ke parfum sampai menghasilkan bau yang kita inginkan. Ada nanti juga yang mungkin bekerja di bagian kilang minyak. Nah, pemisahan minyak itu juga nanti melibatkan ilmu kimia. Maka dari itu, kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran. Dengan tujuan pelajaran kita adalah memahami beberapa metode pemisahan campuran. Itulah yang akan kita bahas pada minggu ini. Baiklah, pertama kali Ibu persilahkan dulu anak-anak Ibu duduk di kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang Ibu bagikan. Kemudian, perhatikan demonstrasi sederhana yang akan Ibu tunjukkan. Nanti demonstrasinya dibantu oleh teman kalian. Coba tolong demonstrasikan Andi dan Wahyu saja.
Nah, ini adalah teh. Teh ini bercampur dengan air, maka namanya berubah menjadi air teh. Ketika kita ingin memisahkan air dengan teh, maka kita apakan? Saring, Bu. Iya, kita saring menggunakan. Kalau di rumah pakai apa? Pakai saringan teh, Bu. Saringan Iya, teh, Bu. pakai saringan teh kalau di rumah. Bagus. Nah, setelah kita saring dengan saringan teh, maka akan tertinggal di atas saringan apa kira-kira? Filtratnya, Bu. Iya, fitratnya atau bubuk tehnya yang tinggal? Bubuk tehnya, Bu. Oh iya, bubuk tehnya yang tertinggal ya. Jadi untuk memisahkan itu, maka kita gunakanlah proses pemisahan campuran. Nah, dari pengamatan hasil dari demonstrasi tadi, coba dituliskan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pemisahan campuran. Ya, Ibu bagikan LKPD-nya, tapi kerjakan sendiri di dalam kelompok masing-masing pertanyaan yang mungkin timbul dari demonstrasi yang dilakukan oleh temanmu tadi. Dan catat masalah yang timbul tadi di LKPD masing-masing, tapi didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Dan Ibu beri waktu sekitar 20 menit untuk mendiskusikan kira-kira pertanyaan apa yang muncul dari demonstrasi tadi. Nah, ini bagikan LKPD-nya seperti ini yang didapat LKPD-nya kan? Sudah nampak? Belum, Bu. Belum nampak ya? Belum. Sudah? Sudah, Bu. Nah, seperti ini LKPD yang sudah Ibu bagikan per masing-masing kalian. Nah, ini dia LKPD-nya. Itu kepanjangannya lembar kerja peserta didik berbasis PBL atau Problem Based Learning. Berarti kalian dulu yang menimbulkan masalah, yang mencari masalahnya, nanti penyelesaiannya akan kita diskusikan secara bersama di dalam kelompok. Nah, ini aspeknya, ini topiknya, ini tujuan pembelajaran. Sebelum mengerjakan LKPD-nya, tolong dibaca dulu petunjuk untuk peserta didik guna memahami langkah-langkah yang akan dikerjakan pada LKPD yang sudah Ibu berikan. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Nah, ini dia. Ada air dan minyak, air dan kopi, garam dan air laut. Ya. Rumuskan beberapa masalah yang muncul dari demonstrasi tadi ditambah dengan 3 gambar yang ada di LKPD. Setelah nampak rumusannya, tuliskan dalam LKPD kalian masing-masing masalah yang didapat tadi. Sudah coba dituliskan? Sudah selesai menuliskan beberapa masalahnya? Sudah belum? Belum, Bu. Paham? Julita bagaimana? Paham dengan yang akan dikerjakan? Bu, lihat gambarnya di atas, Bu. Paham, Bu? Nah, metode pemisahannya nanti yang akan kita cari ya. Kira-kira air dan minyak ini bagaimana nanti pemisahannya yang cocok? Air dan kopi ini bagaimana nanti metode pemisahannya yang kita gunakan?
garam dan air laut itu nanti bagaimana proses membentuk jadi kristal-kristal garam. Nah, itu yang akan kita rumuskan. Udah terpikir ya? Udah ada Ya, Bu. pertanyaannya? Nah, Oh, setelah tergambar, dituliskan di sini ya beberapa pertanyaan, terserah berapa banyaknya. Nanti kita pilih pertanyaan yang paling jitu yang menyangkut kepada masalah yang ada. Nah, setelah dituliskan pertanyaan tadi, maka masalah yang dituliskan atau pertanyaan yang muncul tadi kita diskusikan di dalam kelompok. Nah, diskusikan ya sekitar 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Di saat diskusi kita bisa mencari tahu ilmunya dari buku paket yang Ibu pinjamkan dan juga dengan modul ajar yang sudah dibagikan. Carilah literatur sebanyak-banyaknya yang bisa menunjang untuk penyelesaian masalah yang ditemukan. Sudah nampak kira-kira kerja kelompok yang baik ya? Yang ya, tidak Bu. tolong bertanya kepada temannya yang bisa. Ya, sudah dapat kira-kira literaturnya semua? Oke, setelah literatur yang mengacu kepada masalah dapat, kita analisis lagi. Kita analisis dan kita evaluasi masalah yang tadi. Betul atau tidak dengan literatur yang sudah kita dapatkan. Nah, tuliskan jawabanmu di LKPD masing-masing. Setelah itu, buat kesimpulan. Kesimpulan mengacu kepada apa? Kalau umpamanya pemisahan campurannya untuk air teh, yang cocok digunakan ini metodenya. Kalau pemisahan yang untuk umpamanya untuk penyulingan minyak, yang ini umpamanya. Ya, tuliskan di LKPD masing-masing. Ya. Diskusikan dengan kelompok jika mengalami kendala. Jika masih kurang paham, boleh tanyakan langsung kepada Ibu. Nanti akan kita diskusikan secara bersama. Udah? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak? Sudah ditulis di dalam LKPD masing-masing? Sudah. Udah, Bu. Sudah atau belum? Kelompok jelita sudah ditulis? Lagi nulis, Bu. Ya, silakan. Lanjutkan lagi. Kelompok Fatma sudah? Oke, selesai kayaknya semuanya ya. Nah, sekarang secara bergantian kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dituangkan di dalam LKPD masing-masing. Tapi yang maju perwakilan kelompok saja. Yang kelompok Fatma, tolong presentasikan metode pemisahan campuran yang berhubungan dengan air kopi. Kira-kira mana metode yang cocok kita gunakan? Silakan maju Fatma. Baik, Bu. Nah, untuk Ya. baiklah, kami dari kelompok kami ingin mempresentasikan ya si kelompoknya. Nah, untuk pemisahan air dan kopi itu menurut kami yang cocok yaitu dengan filter. Ya, bagus sekali pertanyaan komennya. Kenapa menggunakan filtrasi kira-kira? Apa yang didiskusi tadi di dalam kelompoknya? Memisahkan padatan dan cairan, Bu. Iya. Padatan cair, Bu. Bagus. Ada kelompok lain yang akan memberikan tanggapan? Boleh, silakan Dewi kalau ingin bertanggapan.
atau kelompok jelita juga boleh. Sudah pas kira-kira sama jawabannya atau menambahkan? Sama, Bu. Oke, sama ya, betul ya. Nah, itu dia yang berhubungan dengan filtrasi berdasarkan perbedaan ukuran partikel zat. Ya, bagus. Berikutnya, kelompok yang kedua. Silakan wakil kelompok jelita, tolong dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang pengkristalan garam. Garam diambil dari apa? Dari laut ya, Bu. Iya, betul. Dari air laut. Kemudian dia diapakan biasanya? Dijemur. Iya, terus Dijemur, kemudian di terbentuklah nanti kristal. iya Garam. kristal garam. Garam. Bagus ya. Nah, itu hasil diskusi kita pada hari ini. Baiklah, untuk penguatan materi tentang metode pemisahan campuran, coba kita perhatikan beberapa ilustrasi yang akan Ibu tampilkan ya. Mana, Bu? Belum bisa dibuka. Dikeluarkan aja dulu yang tadi, Bu. Putar. Dikeluarkan yang tadi. Wah, enggak bisa berputar videonya. Nah, karena videonya tidak bisa berputar, maka Ibu beri penguatan saja. Yang pertama, metode pemisahan yang kita lakukan adalah filtrasi, di mana filtrasi itu digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Kedua, yang kita pahami adalah metode pemisahan campuran menggunakan destilasi. Destilasi itu biasanya dipakai pada penyulingan minyak, di mana yang jadi patokan adalah perbedaan titik dari campuran. Yang ketiga, pengkristalan garam atau menghasilkan kristal-kristal. Nah, itu pengkristalan garam itu kita memanfaatkan energi matahari, nanti terbentuk kristal. Setelah terbentuk kristal, baru garamnya dipadat. Nah, itulah penguatan materi yang kita pelajari hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau yang kurang paham? Sudah paham atau belum? Nggak paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, kita buat kesimpulan materi kita hari ini tentang metode pemisahan campuran. Boleh tuangkan di dalam catatan apa yang kuatkan atau yang Ibu katakan tadi. Ada 3 dia ya. Nah, bisa menuangkannya dalam catatan sendiri? Bisa, Bu. Bagaimana? Bisa? Bu. Oke, kalau bisa. Nah, kita ada kuis. Siapa yang dapat kuis? Dikasih bonus 100. Nah, dengarkan pertanyaan baik-baik ya. Ketika Ibu masak di rumah, Ibu menggunakan santan.
untuk membuat gulai. Ibu dapat santan, ibu memarut kelapa. Setelah kelapa diparut, ditambahkan air, kemudian ibu memerasnya. Nah, barulah disaring untuk mendapatkan pati santan yang bersih. Pertanyaannya, metode apa atau bagaimana proses pemisahan campuran yang dipilih oleh ibu sehingga ibu dapatkan santan yang bersih yang bisa dipakai untuk memasak. Siapa yang bisa memberikan komentarnya? Saya, Bu. Oke, silakan. Metode filtrasi, Bu. Iya, kenapa metode filtrasi kira-kira? Supaya Apa menghasilkan tadi? Hubungkan dengan konsep Misalkan yang berdasarkan ukuran partikelnya. iya, berdasarkan ukuran partikelnya. bagus. Ya, dua-duanya dapat bonus ya. Karena Filtrasi, kita menggunakan filtrasi karena perbedaan ukuran partikel. partikel. Itulah jawaban dari soal yang Ibu berikan. Berarti semuanya sudah paham ya dengan materi yang kita pelajari hari ini. Untuk minggu besok, insya Allah kita akan melakukan praktikum pemisahan campuran. Tolong dibaca-baca dulu tentang materi yang akan kita kaji minggu besok. Boleh dicari di internet literaturnya. Nanti akan kita diskusikan secara bersama. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.